Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu dan salam sukacita. Hari ini kita bertemu dalam renungan Minggu yang diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjelang tahun 2024, tahun politik, hari-hari kita akan sering dihiasi dengan janji manis dari para calon legislatif atau caleg dan calon presiden dan wakil presiden atau capres dan cawapres. Janji jika mereka telah menjabat akan memperhatikan ekonomi rakyat, membangun fasilitas umum, dan memperhatikan nasib rakyat kecil, bla 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 dan sebagainya. Jika terpilih dan menjabat, janji-janji ini memang masuk akal, sebab dengan jabatan seseorang punya kuasa. Kita juga mungkin masih ingat perkataan Ahok atau Basuki Cahayapurnama tentang nasihat ayahnya Indra Cahayapurnama yang berkata, "Ahok, kamu harus jadi pejabat agar dapat membantu orang banyak. Sebab kalau jadi pengusaha hanya untuk diri sendiri." Benar memang, jabatan sejalan dengan kuasa. Dengan jabatan, seseorang berkuasa dan berkemampuan untuk melayani orang banyak. Dan memang pada dasarnya, jabatan adalah pengabdian. Tetapi semua itu dapat terlaksana jika sang pejabat punya hati yang tulus untuk melayani. Seorang anggota legislatif atau seorang presiden memang dapat menolong banyak orang seperti janji-janji mereka, jika mereka adalah orang-orang yang tulus dan jujur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Israel adalah bangsa terpilih yang mempunyai status lebih di mata Tuhan. Akan tetapi, status saja tidaklah cukup bagi mereka untuk selamat.
Israel memang istimewa, tapi keistimewaan itu pun akan sia-sia jika mereka tidak taat pada hukum Allah. Status keistimewaan Israel juga dapat menjadi bumerang jika mereka lupa untuk senantiasa memuliakan Allah. Injil hari ini, Yesus berkenan pada seorang perempuan Kanaan yang bukan Israel. Artinya, keistimewaan bangsa Israel tidaklah menutup peluang bahwa bangsa di luar Israel juga akan berkenan bagi Allah. Ketulusan menjadi kata kunci yang utama mengalahkan status keistimewaan bangsa Israel. Perempuan Kanaan beroleh keselamatan dengan kesembuhan anak perempuannya, meski ia bukan berstatus sebagai orang Israel. Karena dalam diri perempuan Kanaan itu ada iman yang tulus kepada Yesus. Bahkan Yesus menyapa perempuan itu dengan kata-kata, "Hai ibu, besar imanmu." Ini suatu bukti, imannya lah yang menyelamatkan, bukan status atau posisinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, posisi dan jabatan adalah peluang untuk dapat melayani. Tapi posisi dan jabatan akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak tulus untuk melayani. Status dan jabatan akan menjadi jalan tol bagi para pemangku jabatan itu menuju kehancuran dunia dan kehancuran akhir zaman. Sudah banyak kita saksikan para pejabat yang mencuri hak-hak rakyat dengan cara korupsi. Walaupun dengan uang mereka dapat mengurangi hukumannya di pengadilan, tapi itu hanya menunda hukuman dunianya dan menjadi hukuman yang berat di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah Kristen. Kita sudah mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Namun, status Kristen saja tidak cukup untuk selamat. Mampatkanlah status kekristenanmu untuk selalu setia mengimani Kristus. Karena imanmu lah yang menyelamatkan, bukan statusmu. Amin. Tuhan memberkati.